Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 3. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Saya membaca ini bagi kita semua. Saya persilakan saudara untuk menyimaknya dalam hati. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci." Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih anugerah-Mu. Tiba saatnya kami mau merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus yang memimpinkan Tuhan. Terima kasih semua berkat-berkat Tuhan yang melimpah, baik yang kami sadari maupun yang kami tidak kami sadari, Tuhan. Kiranya hati kami melimpah dengan syukur senantiasa, dan tolong ajar kami kebenaran firman-Mu oleh pimpinan Roh Kudus-Mu dalam hati kami masing-masing. Pakai nama-Mu Tuhan untuk menyampaikannya agar kebenaran-Mu saja yang kami dengarkan bersama-sama, dan membangun iman kami, membangun jemaat-Mu, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kuduskan tempat ini, lindungi juga di bawah dan perkiraan dan penjagaan Tuhan. Kiranya semua dalam aman dan tertib oleh perlindungan-Mu. Segala puji dan puja bagi nama-Mu kami sampaikan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Bapak sekarang saya ingin melanjutkan seri kita hidup Kristen yang berkeyakinan. Malam ini keyakinan melalui kasih Allah adalah judul renungan kita. Keyakinan melalui kasih Allah. Satu hal yang patut kita syukuri ialah dikaruniakannya Alkitab kepada kita. Sudah percaya itu? Karena dengan Alkitab dituliskan dan diberikan kepada kita, kita tahu itu batas, kualitas, besar, luas dan lebarnya kasih Allah kepada kita melalui firman Allah. Itu tidak akan dapat di majalah, tidak akan dapat di buku pelajaran manapun. Firman Tuhan ini luar biasa, ya, menceritakan, mengisahkan kasih Allah yang kekal kepada kita semuanya. Jadi sempurna firman Tuhan ini karena direncanakan di surga. Dan semakin kita hidup dibangun pada prinsip-prinsip Alkitab, maka semakin mampu kita untuk hidup dalam keyakinan dalam Kristus. Makin cinta kita pada firman Tuhan, makin meningkat keyakinan kita untuk hidup dalam Tuhan Yesus Kristus. Khusus untuk surat ini yang ditulis oleh Rasul Yohanes di pasal 1 dan pasal 2, kita diajar tentang hidup berkeyakinan sebagai orang Kristen melalui persekutuan. Kita sudah melihatnya itu di pasal 1 ayat 1 sampai 4. Dan kemudian melalui ketaatan kepada Allah, yaitu menghindari hal-hal yang duniawi, segala nafsunya, dan juga termasuk gangguan dari iblis. Nah, di pasal 3 ini kita diberikan pengertian yang lebih dalam mengenai dasar-dasar keyakinan kita sebagai orang percaya. Karena ayat ini dimulai dengan kata-kata, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita." Lihatlah itu tidak sekedar memandang sekejap, tetapi melihat itu dengan penuh perhatian, dengan ketenangan, dengan perenungan. Lihatlah, perhatikanlah baik-baik kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Dan faktanya bahwa dalam 3 ayat ini Alkitab memberitahukan kepada kita tentang hal-hal penting bagaimana membangun keyakinan kita berdasarkan pada kasih Allah kepada kita. Kita melihat siapa diri kita, kita melihat kemana kita akan pergi, dan kita melihat yang terakhir ialah apa tanggung jawab kita. Dari situ kita melihat yang ketiga poin ini, yaitu yang pertama, siapa diri kita berhubungan dengan kedudukan orang percaya. Dan kedudukan itu sangat jelas di sini, yaitu kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang dilahirkan bukan dari keinginan darah dan daging, tapi oleh kuasa Roh Kudus.
kita adalah anak-anak Allah, dan tidak semua orang yang menyebut Tuhan Yesus itu disebut anak-anak Allah, karena hanya yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus Kristuslah yang disebutkan sebagai anak-anak Allah. Sementara mereka yang menentang Injil dan mereka yang berpura-pura itu jelas sekali, terutama para pendusta yang mengikuti dosa iblis. Di Yohanes pasal 8, Tuhan Yesus dengan tegas berkata bahwa setiap orang mengikuti kedustaan dan pekerjaan iblis adalah anak-anak iblis. Yohanes 8 ayat 44. Anak-anak pendusta. Tetapi dalam Galatia pasal 3 ayat 26, kita yang percaya disebutkan sebagai anak-anak Tuhan. Efesus pasal Galatia pasal 3, maksud saya akan membacanya buat saudara. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita menjadi anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Jadi kedudukan kita itu karena kita dikasihi oleh Allah, disayangi oleh Allah. Ya, keselamatan kita itu mulai dari permulaan sampai nanti kita ke surga, itu semua adalah ungkapan wujud kasih Allah pada kita. Maka dikatakan sekali lagi, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan. Ini menunjukkan dan berbicara tentang kualitas. Sama dengan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah. Kata begitu besar di situ menunjukkan tingkat kualitas kasih Allah. Dan lebih detail, Rasul Paulus menjelaskannya itu dalam suratnya kepada jemaat Efesus. Salah satu jemaat besar yang pernah didirikan oleh Rasul Paulus, didirikan di tengah-tengah kota penyembah berhala dengan kebanggaan akan Dewi Artemisnya. Dalam surat itu Paulus mengatakan bahwa dia berharap dan dia berdoa supaya orang Kristen di Efesus dan kepada kita hari ini memahami, walaupun kasih itu melampaui segala akal, tapi memahami betapa tinggi, dalam, lebar dan luasnya kasih Allah. Itu kualitas kasih Allah yang luar biasa itu. Dan Allah menunjukkan itu dengan mengutus Yesus Kristus mati bagi dosa-dosa kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih kepada kita. Ketika kita masih berdosa, Kristus apa? Mati untuk kita. Roma 5 ayat 8. Sesungguhnya kita tidak layak dikasihi. Kalau di Yesaya pasal 64, saya membacanya bagi saudara. Yesaya pasal 64, Yesaya 64 ayat 6 sampai 8. Yesaya 64 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Di sini kita melihat ayat itu menyatakan betapa sia-sianya hidup manusia, tidak ada pengharapan, mati. Bagaimana dari daun kalau layu, tidak ada gunanya selain daripada dibakar. Ayat 7. Tidak ada yang memanggil nama Tuhan atau yang bangkit untuk berpegang kepada, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami. Mengapa? Karena dosa, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Bukankah ini penerapannya bagi kita juga orang percaya? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita disebut anak Allah, Allah jadi Bapa kita. Amin? Allah jadi Bapa kita. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tangan Dia dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan. Jelasnya dengan Efesus juga nyambung. Karena kita adalah buatan Allah, diciptakan oleh Kristus, tapi ada tujuannya untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Saudara kasih Tuhan, kita dikasihi oleh Allah, dan kita sekarang ini berbicara tentang saat mana orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita sekarang ini adalah anak-anak Allah. Dan kedudukan ini adalah kedudukan yang dikaruniakan Allah kepada kita dalam Kristus Yesus. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus.
Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita yang juga dan juga memberikan tempat bersama-sama. Seated together. Dalam King James berkata demikian. Diberikan tempat duduk bersama-sama dengan Dia. Artinya ada kedudukan yang baru. Itulah luar biasanya kasih Allah kepada kita. Sekarang ini mengacu pada kedudukan kita berdasarkan pada apa yang telah terjadi ketika kita membuka hati kita, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Maka kita memiliki jaminan. Jaminan mulia, ku diberi jaminan yang mulia, kita diberikan. Ya, karena Yesus milikku abadi, karena Yesus milikku abadi dan aku miliknya abadi juga. Amin. Kita menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Dan ini ada peringatan buat kita bahwa kita tidak dikenal oleh dunia. Maka orang percaya itu jangan mau terkenal oleh dunia. Ya, kalau dikenal melalui penginjilan itu puji Tuhan, tapi janganlah seperti kita mau dikenal oleh dunia ini itu. Dunia tidak mengenal kita. Ayat pasal 3 tadi dikatakan ayat 2. Sekarang saudara yang kasih, sekarang kita adalah anak Allah, tetapi ayat 1. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Karena kita menjadi anak Allah, dunia tidak mengenal itu. Ya, maka dunia tidak mengasihi kita. Dunia tidak menerima kita. Dan jelas Tuhan Yesus katakan apa? Jangan heran kalau dunia membenci kamu, karena dunia terlebih dahulu membenci aku. Yohanes pasal 15. Jadi sama dengan bangsa Israel bukan? Ketika dikatakan di pasal 1 ayat 10 dan 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerima dia, orang Israel. Maka muncullah ayat 12. Tetapi semua orang itu siapa saja, Yahudi maupun non-Yahudi. Sudah dikasih Tuhan, sampai sekarang dunia membenci. Lihat kemarin, hanya gara-gara lambang perayaan ulang tahun negara kita dipersoalkan karena memang benar ya, salib Kristus itu benar punya pengaruh yang menggetarkan jiwa. Amin. Punya pengaruh yang menggetarkan jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah janji bagi kita. Janji bagi kita berhubungan dengan destinasi kita. Ayat 2b dikatakan, tetapi belum nyata keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sempurna. Ini ada peringatan di sini. Jangan nanti katakan saya akan menjadi Allah karena dikatakan sama seperti Dia, bukan. Itu namanya memiliki kepuasan dalam memandang Tuhan. Penjelasan ini dituangkan oleh pemazmur di pasal 17 ayat 15 nanti kalau kita melihat ke sana. Dikatakan apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Luar biasa ya. Kalau di Kolose pasal 3 itu, Rasul Paulus mencatat bagi kita, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini janji kita akan menyatakan diri dalam kemuliaan. Sekarang kita dihina oleh dunia, kita dihina oleh karena materi kadang-kadang itu tidak perlu membuat kita berkecil hati, karena Tuhan telah berjanji. Ini janji bagi kita, destinasi kita ini sudah pasti. Tidak ada yang dapat mengganggu gugat. Dunia membenci, dunia merendahkan itu biasa-biasa saja. Pasal 15 1 Korintus pasal 15 ayat 52 dalam 152 sampai selanjutnya, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Ya. Semuanya akan diubah dalam kesekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Kita semua diulang-ulang. Dan itu untuk semua orang percaya terjadi. Baik yang sudah mati maupun yang masih hidup ketika Kristus datang pada masa pengangkatan jemaat. Semua akan diubah dalam sekejap mata perubahan itu. Ya, tidak menyadarinya. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Apa tulisannya? Mau telah ditelan dalam kemenangan. Hai mau di manakah kemenanganmu? Hai mau di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kekuatan dosa ialah hukum Taurat. Tetapi
Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena apa? Karena kasih. Maka kita punya keyakinan yang kokoh akan itu. Nanti baca lagi 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Bunyi nafir yang terakhir akan dibunyikan dan dikatakan Tuhan sendiri akan turun dan akan mengangkat orang-orang percaya kepadanya bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan Dia. Saudara kasih, dalam 1 Korintus pasal 13-12 katanya selama kita hidup dunia ini kita melihat dalam gambaran samar-samar. Tapi nanti kita akan melihat dalam keadaan yang sebenarnya. Ayat 12. 1 Korintus pasal 13-12. Main sama-sama. Ya. Bukan sama-sama sekarang ini. Dengan adanya penyakit ini orang banyak takut, was-was segala macam. Tapi nanti ada janji yang luar biasa bahwa kita akan diubah dalam sekejap mata. Kita akan menjadi sama seperti Dia. Ya. Karena kita berasal dari sana. Menurut Filipi pasal 3, 20-21 bahwa kewargaan kita ada di surga dan dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus yang akan mengubah tubuh kita ini ke dalam bentuk yang mulia. Tubuh yang mulia. Tuhan akan mengubah kita. Kita memiliki tubuh yang baru, tanpa penyakit, tanpa kebutaan, tanpa kesedihan, tanpa teror, tanpa corona dan segala macam itu. Bahkan tanpa air mata pun. Wahyu 21 dan 4 mengatakan hal demikian. Ya, sekarang dikasih itu. Inilah janji Allah kepada kita. Dan Allah memberikan janji ini berdasarkan pada kasih-Nya yang dikasih kepada kita. Kita tidak akan menjadi Allah-Allah kecil, tapi kita akan menjadi serupa dengan Dia dalam hal kepuasan memandang wajah atau rupa Allah. Ya, kepuasan memandang wajah atau rupa Allah. Ingat kepuasan Thomas ketika dia masih ragu-ragu, begitu melihat Tuhan Yesus, Tuhan katakan, mari lihat tanganku, lihat Tuhanku. Ya Tuhanku, ya puas dia. Ya, dan Pemasmur menyatakan itu tadi saya mencarinya itu, ternyata Pemasmur mendefinisikan itu bagi kita di pasal 17 ayat 15 kitab Mazmur. Saya membacanya. Mazmur 17 ayat 15, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Itulah bagaimana kita puas memandang Tuhan telah. Kita ini belum sekarang ini. Hari ini kita sehat, hari ini kita senang, belum tentu besok. Kadang-kadang ada saja hal-hal yang buat kita terganggu. Tetapi ingat, tetaplah bersukacita dalam Tuhan. Tetap bersukacita dalam Tuhan. Itu yang kedua, janji bagi kita. Kita punya destinasi, yaitu ketika Kristus datang kita akan diubah. Ya, ketika Kristus datang akan diubah dan kita akan puas melihat Tuhan. Kita akan semua pertanyaan kita sekarang yang belum terjawab, kita akan mendapat jawaban nanti segala kepuasan itu. Dan lebih jauh daripada itu, kita akan menyembah Tuhan sampai selama-lamanya. Yang ketiga, praktik hidup kita. Inilah kewajiban kita. Ya, inilah kewajiban kita. Di nas kita tadi, di ayat 3 dikatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kita punya kewajiban, dasarnya adalah pengharapan kita. Jadi kita ini diberikan kewajiban, bukan asal kewajiban saja. Tuhan telah memberikan janji terlebih dahulu. Ini kamu akan diubah. Maka sekarang kamu di dunia lakukan menyucikan diri. Ya. Landasannya itu jelas. Maka jelaslah, benarlah penulis selalu mengatakan, tak ada lain landasanku, hanyalah pada darah. Karena tanpa penumpahan darah Kristus, kita tidak punya pengharapan. Ibrani 9:22 berkata demikian, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan kalau dosa belum diampuni, tidak ada sukacita. Kalau tidak ada sukacita, tidak ada landasan untuk maju dalam hidup ini. Tapi yang benar adalah bahwa kita telah ditebus oleh darah yang mahal. Amin. Darah yang mahal oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan kita tidak akan mengecewakan menurut surah Roma pasal 5 ayat 3 itu. Ya, pengharapan kita tidak dibangun atas seseorang, pengharapan kita tidak dibangun atas kekuatan militer, pengharapan kita tidak dibangun atas dasar keuangan, tapi atas dasar Tuhan Yesus Kristus, batu karang kita yang hidup. Untuk itu kita disuruh untuk menyucikan diri. Karena terlebih dahulu kita sudah disucikan oleh darah Kristus yang menguduskan kita. Tetapi selama di dunia ini kita wajib melewati proses penyucian setiap hari dengan mengikuti prinsip-prinsip firman Allah. Mengapa? Karena setiap hari godaan itu masih ada. Ingat, ego itu belum mati, masih ada.
yang penuh ialah ditaklukkan apa tidak. Nanti baca Roma pasal 7, Paulus katakan apa? Dalam diriku ada dua keinginan yang selalu bertentang. Galatia pasal 5 juga dengan berkata demikian, bahwa keinginan daging dan keinginan roh selalu bertentang. Tapi tergantung kita menaklukkan keinginan kita, kehendak kita pada keinginan daging kita atau pada keinginan Roh Kudus. Ketika kita menaklukkan kepada keinginan Roh Kudus, maka kita akan melewati proses-proses penyucian diri tadi. Yakobus pasal 2, pasal 1 maksudnya, Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Jadi menyucikan diri itu adalah bagian dari pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, ini penelitian perlu waktu, perlu tenaga, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Apa hasilnya? Ia akan berbahagia oleh perbuatan. Kita akan memiliki kebahagiaan oleh perbuatan kita melalui ketaatan kita pada firman Allah, dan di sanalah kita akan semakin yakin akan kasih Allah kepada kita, ya, kepada kita. Kita sering sekali digoda oleh banyak hal dalam hidup ini. Ada kisah seorang anak gadis yang keluar bersama teman-temannya, masih usia sekolah. Setelah mereka mengerjakan tugas mereka, salah satu temannya mengajar untuk ke tempat yang seharusnya tidak baik bagi mereka. Tapi anak yang percaya ini berkata, saya tidak mau ikut. Yang mengajar bertanya, kenapa kamu ikut? Takut ya dimarahi bapak mama, takut disakiti oleh orang tua. Dia katakan tidak. Saya takut menyakiti ayah dan ibu saya. Itu gambaran kita sesungguhnya. Ketika kita dimiliki menuntut keinginan daging, Efesus pasal 4 ayat 30 mengatakan bahwa kita mendukakan Roh Kudus Allah. Kadang-kadang orang menghindari sesuatu yang negatif karena takut dimarahi atau takut dipukul atau disakiti. Tidak. Alangkah baiknya karena kesadaran kita, oh saya tidak melakukan ini karena itu menyakiti hati Tuhan. Karena itu menyakiti hati Tuhan. Kalau kita menyakiti hati Tuhan, ingat, ketika kita membaca kisah bangsa Israel dalam perjanjian lama, berkali-kali Tuhan berkata, bangsa ini telah menyakiti hatiku, maka amarahku akan kutumpahkan atas mereka. Dalam konsep kehidupan kita sekarang ini, kalau kita menyakiti hati Tuhan, sudah jelas dikatakan mendukakan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berduka, berarti sukacita kita juga tidak ada. Hilang sukacita. Itu pengalaman Raja Daud ketika dia jatuh ke dalam dosa. Tidak ada sukacita itu, maka perlu pemulihan. Itu tadi, barang siapa dan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri. Ini progresif. Penyucian diri ini berlaku secara progresif. Setiap hari kita harus mengalami pembaruan hati dan pikiran kita. Mengapa? Karena setiap hari kita digoda oleh macam-macam hal. Dan terutama menurut Yakobus 1, keinginan kita adalah penggoda yang terbesar dalam hidup ini. Maka itu perlu ditaklukkan di bawah kuasa Roh Kudus. Sudah dikasih Tuhan. Akhirnya sebagai orang percaya kita patut bersyukur atas kedudukan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena kasih-Nya kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. Maka kita punya kesempatan untuk malam ini untuk berdoa. Mari kita bersungguh-sungguh untuk berdoa. Mari kita bersungguh-sungguh ketika kita diajak menyanyi untuk Tuhan. Mari kita bersungguh-sungguh untuk memberi kepada Tuhan. Tidak mengapa jumlah besar kecil, tapi kesungguhan hati kita. Sebagaimana yang Rasul Paulus katakan kepada orang Korintus, aku tidak memaksa kamu, tapi aku ingin membuktikan ketulusan dan keikhlasan kasih. Tuhan yang mengetahui itu semuanya. Kemudian kita bersyukur karena kita memiliki janji yang pasti yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan menjadi sama seperti Tuhan, melihat dalam keadaan yang sebenarnya. Kita ini sekarang dalam dunia ini
dirundung berbagai duka, kadang sukacita, kadang segala macam itu. Tapi kita punya janji yang pokok dan yang pasti dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya kita juga hidup dalam praktik hidup kita, yaitu mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada hal yang sedang dinantikan oleh dunia ini dan terutama orang percaya selain daripada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Dan sementara kita menantikan itu, kita punya tugas yaitu menyucikan diri, melakukan kehendak Allah dan memuliakan Allah, termasuk dalam membangun jemaatnya. Tuhan berkati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada malam ini kami bersyukur sama programmu dan Engkau berkenan menguduskan dalam hati kami. Tuhan, ampuni kita berkenan dan tolong agar setiap doa-doa yang kami sampaikan setelah ini Engkau berkenan menerimanya dan mendengarkan Tuhan. Lindungi Tuhan senantiasa dan berkati kami urusan firman kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa, ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.